Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali setelah mati sejenak, dan segala puji pula bagi Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup yang lebih baik sesuai dengan ajaran yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah sudah sepantasnya kita selalu menyampaikan sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat esok. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara jamaah Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah, atas request jamaah saya teringat akan melanjutkan materi pengajian rutin setiap malam Jumat tentang Sirah Nabawiyah, dan saya sudah menyampaikan kisah perjalanan dakwah dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Ismail, dan Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam. Kemudian ditambah Nabi Yakub, tapi baru versi yang pertama. Pagi ini saya akan mencoba menyampaikan kisah perjalanan dakwah Nabi Yakub versi yang lain, tapi nanti tujuannya sama, cuma jalannya beda. Kasih kalingan Bapak Ibu versi yang pertama. Lali kabeh iki. Mboten nomor apa nggih. Saya juga minta izin menyampaikannya agak pelan-pelan karena agak rumit Bapak Ibu. Rumit, angel, sama sumber-sumbernya. Banyak sumber dari Quran, hadis, tafsir Ibnu Katsir, pendapat para ulama, juga diambilkan dari kitab Bible, kitab tanah, kitabnya orang-orang Yahudi, dan kisah-kisah Israiliyat. Saya coba kumpulkan dan saya urutkan. Sekaligus saya akan menguji di usia senja saya, apakah masih memiliki daya ingat apa tidak. Nanti kalau ternyata macet bu, kalau tak mandek mawon, timbang salah. Mudah-mudahan benar apa adanya kami sampaikan. Saya mulai dari datangnya Nabi Yakub di rumah pamannya, namanya Syah Laban, adiknya, istrinya Nabi Ishaq, namanya Ribka. Itu bahasa Irak, bahasa Arabnya Rafiqah. Jadi kalau panjenengan punya anak namanya Ribka atau Rafiqah sama saja, cuma Ribka bahasa Irak, Rafiqah bahasa Arab. Rumahnya di Irak, di daerah Fadan A'ron. Nabi Yakub melakukan perjalanan jauh dari Palestina sampai Irak sendirian, dan karena badannya tidak sekuat kakaknya Nabi Yakub yang namanya Al-Is atau Ais atau Esok, sama saja ini bahasa Arabnya Al-Is, bahasa Palestinanya Ais, bahasa Ibraninya Esau. Kalau Esau lebih kuat badannya, maka Yakub lebih memilih perjalanannya dilakukan malam hari. Siang harinya seharian istirahat, tidur ya. Karena melalui padang pasir, padang sabana, gurun pasir yang sangat luas, jadi nggak kuat. Milih perjalanannya dilakukan malam hari. Bapak Ibu ingat peristiwa Isra Mi'raj? Surat Al-Isra surat ke-17 ayat pertama, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam. Nah, Isra artinya malam. Karena Nabi Yakub suka memilih perjalanan di waktu malam, maka Nabi Yakub bernama juga Isra. Kenapa Israel? Ilnya itu Allah. Jadi Allah yang memperjalankan hambanya di waktu malam, maka nama lain dari Yakub adalah Israel. Sekarang menjadi negara Israel kan? Ya, ini aslinya nama dari Yakub. Allah berikan julukan karena lebih suka memilih perjalanannya di waktu malam. Maka nama lain dari Nabi Yakub adalah Israel atau Israel. Ada dua versi. Versi yang pertama kemarin kan Nabi Yakub diungsikan oleh bapaknya karena kakaknya nakali terus, nendangin, jiwiti, ngamplengi, maka diselamatkan, diungsikan. Tapi versi yang lain karena ada masalah dengan kakaknya. Kakaknya kan marah besar karena kakaknya harusnya yang mendapatkan doa restu, barokah, ijabah dari bapaknya yaitu Nabi Ishak. Tapi oleh ibunya diakali biar yang dapat berkah Yakub, sehingga Ais marah besar dan bersumpah akan membunuh Yakub ketika Nabi Ishak atau bapaknya sudah meninggal. Ibunya sangat takut, maka diungsikan juga Nabi Yakub ke rumah pamannya. Jadi ada dua alasan ini. Nah, sampai di Padan Aram, di tempat pamannya, Yakub menyerahkan surat titipan dari bapaknya yang isinya ternyata bapaknya ingin mengadakan perjodohan dengan pamannya yang punya dua anak putri. Yang pertama bernama Lia atau Laya, yang kedua bernama Rahel atau Rohil. Yakub nggak tahu isinya, suratnya apa, ternyata isinya itu. Ketika belum tahu isinya, Yakub sendiri sudah naksir sama anak yang kedua, sama adiknya yang namanya Rahel, karena anaknya lincah, gesit, prigel, genit, wah. Sedangkan anak yang pertama Laya kebetulan anaknya sakit-sakitan, kuru, bengkring, pucet. Wajar gitu, manusiawi mesti milih adiknya yang lebih mungil, imut. Tapi ternyata Syekh Laban justru menjodohkannya dengan Laya, anak yang pertama. Kenapa? Kata Syekh Laban, bukan menjadi tradisi kami kalau menikahkan adiknya dulu baru kakaknya. Jadi zaman dulu sudah ada tradisi seperti pernikahan seperti ini, harus kakaknya dulu baru adiknya. Kalau sekarang boleh kan Bu? Adiknya dulu baru kakaknya. Kakaknya ya kudu sabar, walaupun kadang grundel, dumak kurung payu, kadang minta jaminan kasih 100 juta baru ikhlas. Waduh, gaya banget 100 juta pun betul usah dipikir. Tapi Nabi Yakub mempermasalahkan di versi yang pertama nggih. Versi yang kedua, setelah Nabi Yakub membayar maharnya yaitu 7 tahun bekerja menggembalakan domba, kemudian dinikahkan dengan Laya, Nabi Yakub masih mengejar Rahel. Maka kata pamannya Syekh Laban, bayar lagi maharnya 7 tahun, nanti baru bisa menikahkan dengan adiknya. Nah, versi yang kemarin 7 tahun nikah dengan Laya, nunggu 7 tahun lagi, nah menikah dengan Rahel. Ini versi yang ini tidak harus nunggu 7 tahun, nunggu 7 hari, genapkan 7 hari baru menikahi Rahel. Jadi dalam waktu 7 tahun tambah 7 hari langsung menikahi kakak beradik Laya dan Rahel. Ini ajaran dulu boleh Bapak Ibu, syariat dulu boleh, menikahi kakak beradik langsung dinikahi kabeh, poligami dulu boleh. Sekarang tidak boleh. Hadisnya diharamkan, dilarang mengumpulkan saudara kandung dalam satu pernikahan, tidak boleh. Jadi harus salah satu, milik kakaknya atau adiknya. Kecuali misalnya kakaknya meninggal, boleh menikahi lagi adiknya, yang istilahnya disebut dengan kata turun ranjang. Pun paham ya? Dulu sudah ada ya.
Sekarang dulu dilarang, sekarang boleh, dulu boleh, sekarang dilarang. Sehingga hiduplah Nabi Yakub dengan dua istrinya, kakak beradik Laya dengan Rahel. Versi kemarin dua kakak beradik bermusuhan. Versi yang ini tidak, Bapak Ibu. Mereka rukun, saling bahagia, dan sering cerita tentang kebaikan-kebaikan Nabi Yakub, walaupun mungkin tiap malam bergiliran atau mau dijadwal harinya apa. Paham ya? Nah, dari hasil perkawinannya ini dilalah ini yang dikaruniai anak oleh Allah. Yang pertama dulu namanya Laya, yang kebetulan sakit-sakitan. Ini mukjizat bagi Nabi Yakub yang Allah berikan. Setelah menikah dengan Nabi Yakub, yang akhirnya Nabi Yakub ikhlas, Laya sakit-sakitannya sembuh, bahkan rahimnya dibuat subur oleh Allah. Allah mengaruniai anak 6 laki-laki. Versi lain 7 yang 1 perempuan. Versi yang kemarin saya menjelaskan langsung 6 punya anak. Nah, sekarang versi yang berikut 4 dulu. Allah karuniakan anak kepada Laya. 1 namanya Ruben, nanti menjadi Robin, itu temannya Batman. Yang kedua Simon, nama lainnya Samson. Nah, nanti ada kisah Nabi namanya Nabi Samson. Dulu kita kenal dengan film Samson Delilah, itu Nabi Samson. Yang ketiga Lawa, bahasa Ibrani-nya Lewi ya. Yang keempat Yehuda atau Yehusa. Nah, ini nanti ada kisah sendiri-sendiri ya, enggak sekarang. Ini lagi belajar menghafalkan nama dulu. 4. Suatu hari Laya menjemur daun ginseng. Rahel melihat, "Ya kakakku, apa yang sedang engkau lakukan?" "Menjemur daun ginseng." "Berikanlah padaku daun ginseng itu," kata Laya. "Sewakan suamimu kepadaku." Padahal suaminya kan Nabi Yakub, ya suaminya juga kan, minta disewa, nanti tak kasih daun ginseng. Akhirnya disewakan pula Yakub istrinya Rahel kepada Laya yang sebenarnya juga istrinya. Itu saya nggak tahu bahasanya kok seperti itu. Sehingga Rahel mendapat ramuan daun ginseng. Dan ternyata Bapak Ibu, dengan ramuan daun ginseng ini Rahel menjadi subur, yang nunggu berpuluh tahun tidak Allah karuniai anak. Karena saking cintanya barangkali menggebu-gebu malah ngeblong kosong gitu. Nah, Rahel punya 2 anak, Laya tambah 3 anak. Tadi siapa Bu? Ruben, Simon, Lewi, Yehuda. Sekarang tambah 3. Sinten Bu? Boten hafal nggih? Issakhar atau Yasakir pakai R, Yasakir bukan Yasaki. Nah, Yasaki temannya Sasuke, Susuke, Doraemon, Naruto. Yang keenam Zebulon atau Zabulun bahasa Arabnya. Ini laki-laki semua. Nah, versi lain tambah 1 putri namanya Dina. Nah, ini anak-anaknya Laya ya, 6 laki-laki. Versi lain tambah 1 putri. Nanti saya pakai semuanya Bu, karena ada kisah selanjutnya. Ya enggak, nantilah besok ya. Ini sudah 13 menit ini. Rahel Allah pula karuniakan anak 2 laki-laki. Namanya siapa Pak? Yusuf sama Bunyamin. Nah, ini Yusuf nanti jadi nabi ini ya, tapi nggak sekarang. Saking bahagianya Rahel dengan Laya berdua sepakat, ayo kita beri hadiah untuk suami kita tercinta yang baik hati memberikan anak kepada kita. Pikir-pikir kira-kira hadiah apa yang terbaik ya? Ternyata hadiahnya masing-masing memberikan budaknya, pelayannya. Rahel punya budak, Laya juga punya budak, dihadiahkan kepada Yakub untuk dinikahinya. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi kan boten hadiah Bapak Bu. Kon ngawini sinten niku lho.
Desi Ranasari napa Nikita Mirzani? Malah tarung. Rahel punya budak namanya Bilha. Nah, Yakub suaminya suruh ngawini. Wah, kok teko-tekone iki. Yakub yo gelem, akhirnya menikahi Bilha dan dikaruniai 2 anak laki-laki lagi. Namanya Gad atau Jed dan Asher atau Asar. Budaknya Laya namanya Zulfa juga memberikan 2 anak atas karunia Allah laki-laki lagi, namanya Dan sama Naftali. Bapak Ibu, jadi anaknya berapa? Anaknya 12 laki-laki tambah 1 perempuan dari 4 istri. Poligami gitu? Poligami. Jadi yang sebanyak dituduhkan oleh orang-orang barat, orang-orang Yahudi kalau Nabi Muhammad poligami, ternyata jauh sebelum Nabi Muhammad ada yang mendahului poligami. Yakub, dan Yakub punya nama lain Israel. Nah, kenapa sekarang malah Israel benci nuduh kepada Muhammad kalau suka poligami, istrinya banyak, padahal nabinya mereka juga poligami? Ini loh tidak jujurnya orang-orang Israel. Padahal Israel artinya hamba Allah. Maka mulai hari ini Bapak Ibu saya sarankan jangan memanggil Israel untuk orang-orang Yahudi yang suka memerangi bangsa Palestina. Karena Israel itu artinya hamba Allah. Itu Nabi Yakub, nama lainnya Israel. Sedangkan orang yang memusuhi Nabi itu bukan orang Israel, orang Yahudi. Yang Allah sindir di dalam surat Al-Fatihah ayat ke-7, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Orang yang dimurkai Allah, maghdubi siapa? Orang Yahudi, bukan Israel, tapi Yahudi. Karena Israel nama lain dari Yakub. Waladolin, dan golongan yang sesat siapa? Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Besok jangan sampai memanggil orang Israel untuk perilaku yang jahat. Yang jahat Yahudi, bukan Israel. Jadi yang sampai sekarang suka menggempur Palestina itu bangsa Yahudi walaupun negaranya Israel. Paham ya? Jadi ratusan motif yang menjadikan persekutuan antara Israel dan Palestina. Banyak sekali motifnya, diantaranya dendam sejarah seperti ini. Antara Ismail dan Ishak pun dijadikan masalah, menjadi motif permusuhan. Karena anggapan mereka Ismail adalah budaknya Raja Mesir yang memenangkan pertarungan, kemudian dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim untuk dinikahi, namanya Hajar atau Hagar. Orang Yahudi nggak terima kalau Nabi Muhammad keturunan Ismail menjadi nabi terakhir, maunya dari Ishak, anak pertama Siti Sarah. Itu juga jadi masalah. Yakub pun menjadi masalah. Nah Bapak Ibu, sekitar 20 tahun Yakub tinggal di Paddan Aram dengan berhasil mengawini 4 perempuan dan 13 anak, tapi hatinya masih gelisah, gundah gulana karena teringat dendam kakaknya yang bernama Esau yang hendak membunuh kalau bapaknya sudah meninggal. Bukan Yakub takut dibunuh, Yakub merasa bersalah karena merebut barokah doa dari bapaknya yang mestinya akan diberikan kepada Esau. Berkat ulahnya Ribka, berkat doanya diberikan kepada Yakub. Yakub merasa bersalah. Masih ingat tahu Bapak Ibu, ketika Esau pulang berburu melihat Yakub sedang masak. Hei Yakub, berikan masakan merahmu kepadaku. Masakan merah, ternyata Yakub sedang masak roti sama kacang merah. Apa kata Yakub? Berikan hak sulungmu kepadaku, kamu boleh menikmati masakanku. Esau sebenarnya tidak mempermasalahkan sebagai anak pertama.
yang dimasalahkan oleh esok sang penting pangane oke. Jadi esok ini bledok Bapak Ibu. Sing penting panganan, hak anak sulung silahkan kamu ambil tidak apa-apa kepada Yakub. Jadi Esau itu kakak tapi memberikan kepada Yakub sebagai anak pertama. Jadi Yakub yang anak kedua menjadi anak pertama, Esau anak pertama menjadi anak kedua. Kalian ibu ketika lahir kan kembar nih kok kembar. Posisi Yakub tangannya memegang tumitnya Esau, maka sangat diyakini kakaknya adalah Esau, adiknya adalah Yakub. Tapi Yakub minta hak sulung jatuh padanya. Esok sing penting iso entok panganan, itu ceritanya. Itu menjadi pikiran Yakub, maka dalam pikirannya terbawa mimpi Yakub. Nah ini nih, sebentar Bu nggih, tanggung nggih. Besok tak sambung lagi nggak apa-apa le. Dalam mimpinya menurut kitab tanah, Yakub berkelahi dengan malaikat dan Allah. Nah ini saya jadi ragu, yang nggak percaya masa berkelahi dengan Allah. Apalagi Yakub menang itu loh. Gusti Allah kalah nih loh. Malaikat juga kalah, jenenge malaikat Israel, coba pencabutnya wajah kalah, tenaga sakti toh. Ini ada di dalam kitab tanah Bapak, kitabnya orang Yahudi. Nah, sekarang jadi tahu Yahudi wonge kaya ngono kuwi. Kitab suci ning ora suci, masa Gusti Allah kalah, malaikat juga kalah. Aku nek iso ngalahke malaikat sakti ora mati-mati. Nah di dalam kitab Bible lain lagi, yang dimaksud berkelahi mengalahkan Allah dan malaikat Israel itu artinya bisa meredam kemarahannya, menyandarkannya kepada Allah dan malaikat. Makanya dua alasan ini pun walaupun benar atau salah, yang salah kan yang tadi mengalahkan Allah dan malaikat, sehingga nama Yakub juga disebut nama Israel. Isra dari malaikat Israel ya, Isra hamba, il kan Allah. Jadi mengalahkan Allah dan malaikat, itu versi tanah kitab Yahudi. Versi Bible Yakub menyandarkannya ya. Memang sih dalam mimpi bertarung sehingga malaikat jatuh, tapi jatuhnya malaikat mengenai pinggangnya Yakub itu loh. Itu versinya banyak. Udahlah kita tinggalkan versi itu. Yang jelas Yakub punya nama lain Israel ya, dengan 3 alasan tadi. Bung Ibu, sampai di sini dulu nggih. Nanti kalau tak lanjutan jadi panjang nggih. Ya, nanti kisah berikutnya kalau ada waktu masih Yakub, tapi Yakub pulang ke negeri Palestina di daerah Khalil menemui kakaknya nggih. Ini kalau salah lanjutan tanggung. Sampai di sini dulu. Mudah-mudahan walaupun hanya hafalan saja akan membuat kita cerdas. Allah memintarkan kita menggunakan akal dan pikiran kita. Syukur ada manfaatnya buat kita sebagai percontohan bagaimana kita mendidik anak-anak kita dan istri-istri kita Pak, atau panjenengan Bu mulai dari suami, bagaimana Allah memberikan percontohan pada para nabinya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mari kita tutup bersama dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.